surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minuna billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa tusirruna ilayhim maradati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
إبراهيم لأبيه لا حتى تؤمنون بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لا حتى تؤمنون بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من يتولى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة
والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم وإن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh. Jangan ambil musuhku dan musuh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhmu dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah atau Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari ridhaku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu
lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolong siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kiamat kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi dengan antara mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan melakukan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dalam kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Beberapa ketentuan dalam keadaan perang. Larangan menjadikan seorang dari golongan musuh sebagai teman setia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridaanku, jangan kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia
berita Muhammad kepada Ya, mereka. mau ngambil duit. Ntar aku bilang Ya. ya. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini adalah kisah Muhammad dengan keluarganya, kisah Ibrahim dengan ayahnya. Ya, jadi musuh-musuh Allah itu adalah kaum Quraisy yang tidak mau mengikuti Muhammad, walaupun itu tetangga maupun saudara sendiri, tetapi adalah musuh Allah. Jangan dijadikan teman setia. Walaupun ayah kita sendiri, anak kita sendiri, jangan dijadikan setia, karena itu adalah musuh Allah. Jadi ini garisnya adalah musuh Allah. Itu adalah orang yang ingkar kepada aturan-aturan Allah. Itu musuh Allah. Walaupun anak sendiri. Jadi anak sendiri tidak bisa menolong kita kalau dia musuh Allah. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Jadi ketika Muhammad mengatakan kepada Abu Lahab, jadi Abu Lahab itu sangat kesal dan sangat marah kepada Muhammad. Kenapa? Ketika Muhammadnya, hai kaum Quraisy, kembalilah kamu, jangan memperjuangkan Allah, kembalilah kepada Allah. Kata Abu Lahab, kurang ajar kamu Muhammad, kamu tidak tahu diri, tidak tahu adalah dari kecil saya membela kamu dan kamu malah menantangku. Nah, itu berarti dia kan sudah bersekutu dengan Allah, dengan setan. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Itu orang-orang yang musuh Allah tadi. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah. Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak bisa bermain belakang-belakangan di hadapan orang. Bisa ya, ini musuh Allah, bahkan kita kasih sayang kalau dia boleh. Kenapa dia musuh Allah? Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi Ibrahim mengatakan, saya tidak angkat tangan kalau kamu tetap menyembah patung. Saya berlepas diri dari kamu, dari kaum itu. Dia memisahkan diri dari kaum ayahnya. Kami ingkari kekafiran kamu dan telah nyata antara kami dan kamu bermusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi kebencian itu akan selama-lamanya sampai dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia tetap menjadi musuh. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami tobat. Jadi ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, sesungguhnya
aku memohonkan kepadamu, walaupun kamu sudah tak sejalan lagi dengan keyakinan saya, maka kamu adalah bukan lagi ayahku yang sayang kepadaku, tetapi hanya memohonkan ampun saja. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada mereka itu atau Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagi. Teladan itu siapa? Untuk bagi kita yang membaca, ya kan? Jadi teladannya apa? Kalau orang musuhnya Allah, walaupun ayahnya sendiri bertentangan dengan akidahnya, itu suri teladan bagi kamu sudah pada diri, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Kalau ada keluarga kita yang musyrik juga, yang ingatkan musyrik juga, berarti itu adalah musuh Allah. Tidak ada ajaran Nabi misalnya melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada garisnya, seperti tahlilan apa segalanya 3 hari, 7 hari, sampai 20 hari, 1000 hari, tidak ada ajarannya. Bukan kemanusiaan, itu adalah sudah berpaling dari ajaran Allah. Sesungguhnya dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hubungan antara umat orang Islam dan dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam tidak terlarang. Boleh kita hubungan kafir yang tidak memusuhi Islam, tidak ada larangannya. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Mudah-mudahan ya, di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Contohnya Nabi Muhammad tetap berkatakan kepada si buta yang kafir, dan Tuhan sayang kepada Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, oleh karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi orang itu memang menjadi musyrik, tapi tidak mengusir dia, tetap memelihara dia. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi sekarang? Orang sudah jelas kafir, sudah jelas zalim, tetapi dibela juga. Ya, kita lihat di dalam pengadilan yang terjadi sekarang. Ya, ini orang-orang sudah jelas salah, dibela juga, tidak boleh. Ya, sudah berniat jahat kepada umatnya, tapi kita bela juga. Dia Sadaqallahul Azim. Bantuan terhadap wanita-wanita